Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak-bapak penguji seminar proposal disertasi pada hari ini, sebelum saya mulai mempresentasikan proposal disertasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayat, lahir di Kota Padang 17 Januari 1984. Saat ini tinggal di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan saat ini bertugas sebagai dosen di Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nusirwan Muin dan Bapak Dr. Alex Zami yang sudah membimbing saya sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan proposal disertasi saya. Adapun judul disertasi saya adalah Pengaruh Efikasi Diri, Manajemen Talenta, dan Budaya Mutu terhadap komitmen organisasi serta implikasinya pada kinerja dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Latar belakang kenapa saya memilih judul ini sebagai judul proposal disertasi saya adalah bahwa pada saat sekarang ini pendidikan di perguruan tinggi sangatlah penting, bahkan dikatakan dosen itu sebagai ujung tanduk daripada pendidikan yang ada di Indonesia bahkan dunia, karena di tangan dosen akan tercipta mahasiswa-mahasiswa yang baik, di tangan dosen juga akan tercipta pemimpin-pemimpin negara yang baik dan pengusaha-pengusaha yang ada lainnya. Maka oleh karena itu setiap perguruan tinggi berupaya untuk menciptakan yang namanya good university governance, yang mana good university governance ini adalah salah satu cara bagaimana sistem pendidikan di perguruan tinggi berjalan dengan administrasi yang baik dan dengan pelaksanaan yang baik sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing perguruan tinggi. Maka oleh karena itu untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan kinerja dosen yang baik. Kinerja dosen yang baik itu akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang baik juga. Maka menurut Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen, bahwa sesungguhnya dosen itu mempunyai kewajiban ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan 3 kewajiban dosen ini disebut namanya dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, pada saat sekarang ini dalam aturan pemerintah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang dosen, bahwa setiap dosen itu mempunyai kewajiban dalam 3 hal tersebut yang disebut namanya dengan Tridharma perguruan tinggi, bahwa dosen tersebut harus menjalankan minimal 12 SKS per semesternya yang terdiri dari 9 SKS pendidikan dan penelitian, kemudian 3 SKS lainnya adalah penunjang dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan juga dalam aturan terbaru sekarang bahwa setiap dosen, baik itu dosen yang sudah tersertifikasi atau belum tersertifikasi, harus melaporkan kinerjanya setiap semesternya di aplikasi atau di link Sister. Yang sebelumnya aturan ini hanya berlaku buat dosen-dosen yang sudah tersertifikasi, tapi pada saat hari ini sudah diterapkan bahwa semua dosen baik yang sudah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi harus melaporkan kinerjanya yang terdiri dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat tersebut ke link Sister tersebut. Nah, akhirnya kami menemukan ada kurangnya kinerja dosen selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Bekasi dan Karawang, seperti yang kita lihat pada tabel
yang sudah dilampirkan bahwa selama 5 tahun terakhir di antara 100% target daripada pendidikan kampus perguruan tinggi kampus swasta yang ada di Kabupaten Bagasi dan Karawang hanya mencapai sekitar 70-an% daripada target daripada pendidikan tersebut. Penelitian yang targetnya 100% hanya mencapai 60%-an, begitupun dengan pengabdian masyarakat. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari identifikasi masalah yang ada pada proposal disertasi ini. Yang pertama adalah tidak tercapainya target penelaksanaan tridharma dosen yang ada. Masih banyaknya dosen-dosen yang dalam masalah pendidikan hanya menjalankan tugasnya mengajar saja. Bahkan ada dosen yang mengajar tanpa ada persiapan, yang belum paham 100% bagaimana pembuatan RPS dan lain segala macamnya. Begitupun dalam penelitian, banyak di antara dosen-dosen yang belum melaksanakan penelitian. Bahkan ada dosen yang selama berkarir sebagai dosen kurang lebih 5 tahun belum pernah menerbitkan artikelnya di jurnal yang bereputasi, baik itu nasional maupun internasional. Bahkan ada dosen yang tidak pernah membuat penelitian yang artikelnya itu terbit di jurnal yang hanya berbasis lokal saja. Begitupun dengan pengabdian masyarakat, dosen-dosen banyak yang belum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, baik dengan terjun ke masyarakat maupun membuat artikel tentang pengabdian kepada masyarakat. Bapak-bapak, dosen penguji, kita ketahui bahwa kinerja dosen, menurut Sewang, bahwa kinerja dosen merupakan puncak dari 3 unsur yang paling berkaitan, yaitu keterampilan, usaha, dan keadaan eksternal. Tingkat keterampilan merupakan bahan dasar yang diemban oleh seorang dosen untuk bekerja atau kuliah, seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kemampuan interpersonal dan teknis. Sedangkan menurut Nadler mengartikan bahwa kinerja dosen itu sebagai unsur perilaku yang ditampilkan oleh seseorang sehubungan dengan kinerja, yaitu pekerjaan dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi dalam upaya mencapai prestasi. Tujuan pendidikan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan dari berbagai macam pendapat tentang kinerja dosen, kami simpulkan bahwa kinerja dosen dalam penelitian ini adalah ketercapaian dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik dalam sebuah perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan kewajibannya dalam mengabdi kepada masyarakat. Maka untuk mengukur kinerja dosen ditetapkan dimensi dan indikator, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan komitmen organisasi menurut Kesuhardani dan Suharnomo, bahwa komitmen sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memiliki organisasi, memihak kepada organisasi, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Maka dari berbagai pendapat para ahli, disintesiskan bahwa komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah kecenderungan seorang pegawai untuk lebih bersungguh-sungguh terhadap pekerjaannya karena kecintaannya pada organisasi tempat dia bekerja. Karena komitmennya terhadap organisasinya, maka kemudian dia lebih bersungguh-sungguh untuk bekerja di institusi atau organisasi tempat dia bekerja dengan alasan karena kecintaannya terhadap organisasi tersebut. Adapun dimensi dan indikator dalam penelitian ini tentang komitmen organisasi adalah dimensi afektif, dimensi kontinu, dan dimensi normatif. Sedangkan efikasi diri menurut Kimberly adalah keyakinan individu tentang kesempatan untuk berhasil dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Sedangkan Beren mendefinisikan bahwa efikasi diri sebagai evaluasi seseorang mengenai kemampuan untuk berkompetensi atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan.
Dari berbagai pendapat tentang para ahli tentang efikasi diri, maka disintesiskan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu, sehingga individu tersebut mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun dimensi yang ditetapkan dalam penelitian ini tentang efikasi diri adalah tingkat kepercayaan diri, kekuatan percaya diri, dan juga masalah umum yang bersangkutan dengan dirinya sendiri. Kemudian manajemen talenta menurut Ratnawati adalah bagaimana seorang karyawan memiliki pemikiran strategis yang tajam, kemampuan memimpin, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan menarik dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Dari ahli yang lainnya dikatakan bahwa manajemen talenta adalah sebuah konsep mulai dari bagaimana merencanakan, mendapatkan, mengembangkan, dan mempertahankan bakatnya. Maka dari berbagai pendapat para ahli, kami mensintesiskan bahwa manajemen talenta itu adalah proses organisasi untuk mengidentifikasi, merekrut, melakukan seleksi, melatih dan mengembangkan serta mempertahankan karyawan yang memiliki bakat dalam kinerjanya. Maka untuk mengukur manajemen talenta ditetapkan dimensi rekrutmen, pengembangan karir, penghargaan, dan perencanaan strateginya. Nah, untuk budaya mutu, bahwa budaya mutu itu bahasa lain daripada total quality management, yang mana budaya mutu atau total quality management itu adalah statistical process control yang diperkenalkan oleh Edward Deming dan konsep Juran yang selanjutnya mengalami evolusi dan diverifikasi untuk aplikasi di bidang manufacturing, industri jasa, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, di dalam manajemen mutu itu atau total quality management tersebut dibagi atas beberapa hal, salah satu diantaranya adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Menurut Zoro dan Winter mengatakan bahwa continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan itu adalah pola aktivitas kolektif yang dipelajari dan stabil melalui yang secara sistematis dan dihasilkan dan dimodifikasi oleh organisasi rutinitas operasinya dalam mengejar peningkatan efektivitas. Jadi di dalam budaya mutu tersebut ada dibagi atas beberapa macam, salah satu diantaranya adalah continuous improvement. Maka dalam disertasi kami ini membahas tentang continuous improvement tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen penguji seminar proposal, dari pendapat para ahli tentang continuous improvement di atas disintesiskan bahwa continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan itu adalah proses perbaikan berkelanjutan yang direncanakan secara terus-menerus oleh sebuah organisasi, instansi, atau institusi yang dilaksanakan oleh semua elemen atau bagian yang ada pada organisasi tersebut untuk mencapai hasil yang sempurna. Untuk mengukur continuous improvement, maka ditetapkan dimensi dan indikator yaitu disiplin, teamwork, organisasi, dan moral. Continuous improvement ini atau dalam bahasa lainnya adalah Kaizen dirancang oleh Jepang, yang mana prinsip mereka adalah untuk membuat sebuah pekerjaan itu sempurna 99,99%, yang sebelumnya ditetapkan oleh Amerika. Dalam suatu pekerjaan paling tidak pekerjaan harus sempurna 95%. Tapi kemudian Jepang memperbaikinya supaya dengan mengadakan yang namanya continuous improvement atau Kaizen, yang dengan targetnya adalah setiap pekerjaan harus selesai 99,99%. Nah, yang kami lampirkan adalah desain penelitian kami, yang di sini ada mempunyai 9 hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh efikasi diri terhadap komitmen organisasional, kemudian pengaruh manajemen bakat terhadap komitmen organisasional, kemudian pengaruh budaya mutu terhadap komitmen organisasional, kemudian yang keempatnya adalah pengaruh efikasi diri terhadap kinerja,
pengaruh manajemen bakat terhadap kinerja, kemudian pengaruh budaya mutu terhadap kinerja, serta pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja. Kami juga menggunakan nanti hipotesisnya secara simultan, yaitu pengaruh efikasi diri, manajemen bakat, dan budaya mutu terhadap komitmen organisasional, dan juga pengaruh efikasi diri, manajemen bakat, budaya mutu, dan komitmen organisasi terhadap kinerja dosen. Adapun untuk mengukur nanti dari kuesioner yang kami bagikan, kami menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan. Yang pertama sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kenapa kami tidak menggunakan 5 pilihan, yaitu netral atau ragu-ragu? Tujuannya adalah untuk benar-benar memastikan bahwa responden ini mengisi dengan baik dan juga tidak memberikan celah ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Nah, untuk populasi dan sampel, populasinya adalah dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Jumlahnya sebanyak 412 orang. Dan untuk menentukan sampel, kami menggunakan rumus Lovin, sehingga ditemukan sampel sebanyak 203 orang untuk dibagikan kuesioner, yang mana 30 orang lainnya untuk uji instrumennya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon petunjuknya dari dosen-dosen penguji proposal seminar proposal disertasi untuk memberikan kami arahan supaya kami bisa melaksanakan penelitian ini lebih lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.